Baik, apa yang dilakukan oleh tamu kalian yang berada di suatu tempat yang kalian punya yang menyediakan layanan wifi publik? Misalnya kalian memiliki sebuah kafe, restoran, tempat makan, penginapan, hotel, dan lain sebagainya, di mana kalian menyediakan layanan publik. Biasanya para tamu akan meminta wifi dan password yang kalian punya agar mereka bisa mengakses layanan wifi tersebut. Video ini bukan bermaksud mengajari kalian bagaimana berbuat tidak baik, tapi video ini sebagai pembelajaran buat kalian yang memiliki usaha tersebut dan memiliki layanan akses wifi publik, bahwasanya wifi kalian akan sangat dengan mudah ditukar dengan nama yang lain atau diotak-atik sebagaimana mestinya. Bagaimana prosesnya? Ikuti terus videonya. Ketika kita berniat untuk memasang sebuah wifi sebagai layanan tambahan dan kenyamanan untuk pengunjung dan tamu di tempat usaha kita, biasanya para teknisi memasang settingan wifi kita itu secara default seperti bawaan pabrik. Jadi semuanya masih original seperti bawaan pabrik, termasuk IP address, password, username, itu semuanya masih dalam bawaan pabrik. Jadi akan sangat mudah diotak-atik oleh pengunjung yang usil. Untuk merubah jaringan mikrotik menjadi sebuah wifi diperlukan sebuah alat yang sering disebut dengan router. Router ini akan merubah jaringan LAN menjadi jaringan wifi. Biasanya setiap pembelian router itu akan disertakan dengan IP address, username, dan password yang biasanya hampir setiap merek itu memiliki IP address yang hampir mirip-mirip sama. Bisa kita perhatikan di sini di beberapa merek yang umum dipakai itu hampir semuanya IP address-nya itu sama. Password dan username-nya juga hampir mirip-mirip sama. Yang berbeda biasanya hanyalah interface tampilan awalnya saja, sedangkan password dan username itu rata-rata sama. Kita lihat di sini username-nya admin, password-nya admin, seperti itu. Dan settingan ini semuanya bisa dilihat di internet, semuanya ada. Tampilan default, username, dan password ini berserakan di internet, itu banyak yang mengulas masalah ini. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita coba buktikan apa benar yang saya katakan sebelumnya. Kebetulan di sini saya diperbolehkan untuk mengakses sebuah layanan wifi publik miliknya tim homestay. Jadi saya akan coba buktikan dengan tabel yang sudah ada tadi, benar tidak settingannya memang mudah, sangat mudah dibobol. Oke, ini password untuk akses wifi ini saya sudah minta, dan ini kita coba konekkan terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah connect dan kita buktikan di sini. Kita coba masukkan IP address default yang mirip-mirip, misalnya 192.168.1.1. Oke, terima kasih atas subscribe-nya, semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk terus mendukung channel ini. Baik, kita lanjutkan. Ini interface untuk login, username, dan password. Kita akan coba lihat di tabel yang sudah ada tadi. Kita coba masukkan username admin dan passwordnya admin. Dan lihat, benar saja saya sudah bisa masuk ke sistem router yang ada di wifi tersebut. Ini dia menggunakan brand Nokia. Di sini bisa kita cek. Kemudian kita bisa cek pada bagian network dan wireless 2.4 GHz. Nah, di bagian inilah tempat untuk merubah settingan WiFi, termasuk nama WiFi dan password WiFi. Ini kita rubah sedikit saja.
passwordnya itu semua orang tidak bisa untuk mengaksesnya. Kita rubah kemudian kita save, itu otomatis tamu yang sudah terkoneksi dengan jaringan ini secara otomatis akan tidak bisa terkoneksi lagi. Ini membuktikan bahwa settingan default itu gampang sekali diotak-atik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu tips dari kami untuk pemasangan ini, mintalah kepada teknisinya untuk merubah settingan username dan password untuk login ke router tersebut. Oke, itu saja tips dari kami, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Selamat mencoba dan semoga sukses.